Kabupaten Langkat, Sumatera Utara memiliki sejuta rahasia kebesaran dan kejayaan kerajaan ini pada masa dahulu. Namun, kini hanya tinggal kenangan. Pada Amazing Indonesia kali ini akan kami ungkapkan semuanya kepada pemirsa. Halo sahabat Amazing, kali ini saya sudah berada di Masjid Azizi, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Nah, Masjid Azizi ini dulunya disahkan oleh Sultan Abdul Aziz pada 1902 Masehi, yang dibantu oleh sang arsitekturnya yang berasal dari Jerman. Sehingga Masjid Azizi ini mempunyai keindahan dan kemegahan yang menampilkan corak Timur Tengah dan juga India. Nah, sahabat Amazing, keindahan dan kemegahan Masjid Azizi ini telah menggambarkan bagaimana kemakmuran dan kejayaan Kesultanan Langkat pada zaman dahulu. Sebelum kita memulai perjalanan mencari sejarah Kesultanan Langkat kali ini, saya mempunyai pantun untuk sahabat Amazing. Rukun Islam 5 perkara. Salah satunya naik haji ke Mekah. Kota Tanjung Pura, kota agama, kota yang penuh sejarah. Nah, sahabat, beginilah bukti salah satu kemegahan Kesultanan Langkat berupa Masjid Azizi. Masjid ini bercorak dekoratif campuran Timur Tengah dan India dengan kubahnya yang banyak. Selain itu, sahabat, interiornya juga memiliki keindahan berupa relief-relief yang terpampang pada mimbar Masjid Azizi dan lantai yang dilapisi marmer yang menjadikan ruangan ini terasa sejuk. Sahabat, barang-barang peninggalan sejarah tentang Kesultanan Langkat dapat kita lihat di Museum Daerah Kabupaten Langkat yang dulunya berupa gedung kerapatan Sultan Langkat II. Nah, di sini juga terdapat peninggalan Tengku Amir Hamzah yang merupakan salah satu tokoh perjuangan Indonesia yang berasal dari Kesultanan Langkat. Bisa nggak diceritakan gimana dulu kemegahan dan juga kejayaan Kesultanan Langkat? Bahwasanya kemegahan Sultan Langkat itu berawal dari Raja Ahmad. Setelah mempunyai Raja Ahmad, anaknya mempunyai Sultan Musa dari Siak. Diturunkan kemari, Sultan Musa membangun istana yang pertama dia bangun istana Darul Aman. Begitu dia mempunyai anak, diturunkan kepada putra
Aziz. Habis itu setelah turun mempunyai anak paling besar, anak dari Sultan Musa bernama Sultan Mahmud, membangun istana Darul Makmur. Darul Makmur. Darul Makmur ini letak di Binjai. Oh, letak di Binjai. Nah, masjid pertama yang dibangun Musa itu di Binjai, Masjid Raya Binjai. Baru kedua di zaman anaknya Sultan Abdul Aziz dibangun Masjid Azizi. Baru turunan ke bawahnya Masjid Stabat. Baru Masjid Ridwan selesai yang ada di Selesai. Jadi begitulah banyaknya peninggalan dan kemegahan dari Kesultanan Langkat sampai ada ditemukannya minyak. Selain daripada ekonomi perkebunan hasil kerjasama dengan Belanda, bukan POC ya, tapi namanya D5SKP, kerjasama antara Sultan Langkat dengan pihak Belanda, kerajaan Belanda, hubungan bilateral antara kedua negara. Artinya Sumatera Timur itu tidak pernah dijajah oleh Belanda, tapi antara hubungan kerajaan yang besar dengan kerajaan yang besar terjadi hubungan bilateral, hubungan diplomasi. Terjadilah konsesi pemodalan. Artinya kita tak pernah dijajah Belanda. Jadi kita mempunyai kapal tanker, kapal pesiar, mobil, ada ratusan jumlah. Kalau nggak salah yang terdata dari saya dapat 127 kendaraan. Bayangin, Langkat itu sudah mempunyai kendaraan dari Eropa. Berarti dulu benar-benar Kesultanan Langkat ini terkenal dengan kemegahannya ya. Ya, Sampai ke Eropa pun dikenal. ada pengambil alihan secara paksa. Karena gini, Kesultanan Langkat itu dasarnya dia mempunyai kekuasaan penuh tadinya, kedaulatan penuh atas negerinya. Nah, setelah keponaan dari keturunan Sultan Langkat nih, Tengku Amir Hamzah mempunyai kiprah di pergerakan nasional di Jawa gitu. Setelah mengikuti pergerakan, Tengku Amir Hamzah ini menjadi ikon, bahwasanya delegasi dari bangsawan negeri Langkat ini ikut berperan dalam kemerdekaan Republik ini. Setelah dia masuk, tunduklah, ikut membantu karena adanya peran Amir Hamzah untuk menyatukan Republik ini menjadi negara kesatuan. Dibujuknya pamannya sebagai Sultan Mahmud saat ini, maka dipanggil pamannya kemari, membujuk tuanku Sultan Mahmud ikutlah mendukung. Maka dari situlah sejarahnya kenapa Langkat itu mendukung berdirinya Indonesia. Saat itu belum ada Indonesia. Banyak kita bantu dari mulai uang, berapa huden, gitu, amunisi untuk EKR. Artinya setelah terjadi kesepakatan, maka yang pertama kali sebelum Jogja nih, jadi seluruh kesultanan yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia sekarang dulu namanya Semenanjung Melayu, 73 kesultanan, 119 kerajaan, belum ada yang mendukung saat itu kepada Republik. Tapi Langkat mendukung pertama. Dari Binjai diarak ke bendera merah putih itu setelah proklamasi sampai ke negeri Langkat. Setelah itu mereka di kerapatan adat Binjai. Pada saat itu kaum Republik dengan berbagai alasan, salah satunya mau invasi Belanda setelah tubuhnya Jepang. Alasan mereka untuk mendanai dana revolusi, maka seluruh aset yang ada di negeri Langkat wajib diambil alih oleh pemerintah sementara untuk dana revolusi. Deadlock hasilnya di pertemuan itu. Mereka bilang, ya para kaum bangsawan yang di saat itu rapat di kerapatan negeri Langkat yang ada di Binjai, dia bilang, kalau kami kasih semuanya, kami bagaimana mensejahterakan rakyat kami. 2 hari kemudian, semua bangsawan yang ada di negeri Langkat dia bisa. Itulah peristiwanya. Diruntuhkan dengan dasar, semua istana dibakar segala macam, karena kalau masuk nanti Belanda akan menjadi markas Belanda. Begitu kerapatan adat ini, kesultanan itu dihancurkan, sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, ekonomi, semua hancur pada masa itu. Jadi macam ayam kehilangan induk pada masa itu, rakyat Melayu ini. Karena dihancurkan pusatnya, peradabannya, semuanya hancur. Makanya kami semua mencoba bangkit. Istilah sekarang nih, membalikkan batang terendam. Artinya dari zaman begitu megahnya kami udah modernis setara dengan Eropa.
kemajuan zaman, kota itu luar biasa. Kami pakai listrik. Ada listrik di sini. Di seluruh Semenanjung Melayu ini, di Indonesia sekarang, satu negara pun belum ada yang pakai listrik, termasuk Malaysia. Di saat malam hari terang kota Tanjung Pura ini. Tanjung Pura. Luar biasa. Artinya sudah setara dengan Eropa. Dari segi bina bangunannya, tata ruangnya, udah setara. Jadi wajar lah Eropa itu kepingin kerjasama dengan kita. Kerjasama antar negara. Pihak Ratu Wilhelmina ada 3 kali datang, membuat suatu banyak perjanjian, termasuklah Wilhelminacaten, hutan Sikundur, yang menjadi ikon paru-paru dunia. Dan itu kontraknya jangka panjang sampai sekarang. Berapa hutan Sikundur itu yang sudah berubah alih fungsi jadi hutan konservasi, hutan lindung, menjadi hutan produktif, menjadi perhutanan sosial. Berapa banyak perusahaan sawit yang ada di Langkat nih mencokol, dari jumlah 100.000 hektar lebih, paling tinggal 34.000 yang dikonservasi. Akhirnya pihak Eropa tidak lagi mau menyambung kontraknya untuk konservasi pemeliharaan di sini. NGL pun udah habis kontrak tahun 2020 kemarin. Oh, berarti itu bukti-bukti bahwa dulu sebenarnya Kesultanan Langkat ini terkenal dengan kemegahannya. Terima kasih ya Engku ya atas penjelasannya tentang sejarah Langkat dulunya. Sebagaimana pengetahuan saya yang diceritakan dari kakek ataupun ayah saya, bahwa Kesultanan Langkat ini adalah pemimpin-pemimpin yang adil sejak daripada Musa, pendiri Kesultanan Langkat, sampai kepada Abdul Aziz dan juga Sultan terakhir, Sultan Mahmud, adalah merupakan pemimpin yang memang sangat memperhatikan rakyat-rakyat negeri Langkat. Sehingga rakyat negeri Langkat itu tidak dibolehkan untuk bekerja keras dalam perkebunan ataupun pembangunan yang ada di Langkat. Maka dalam pembangunan masjid sendiri saja didatangkan dari daerah-daerah luar. Demikian juga di dalam perkebunan, Sultan Langkat membuat perjanjian dengan Belanda itu dengan tidak memperkerjakan rakyat-rakyat Melayu, sehingga didatangkanlah kuli-kuli kontrak dari daerah Jawa. Jadi kalau melihat daripada cerita kakek ataupun ayah saya itu, memang kepemimpinan daripada Kesultanan ini cukup adil sehingga masyarakat merasa makmur. Sehingga kalau kepedulian daripada masyarakat ini dapat kita, yang saya dengar daripada ayah saya sebagai pelaku sejarah, mengatakan bahwa sewaktu terjadinya pembantaian Sultan di Sumatera Timur, termasuk Sultan Langkat itu, masyarakat atau rakyat Melayu itu merekayasa seolah-olah Sultan Langkat itu diculik. Ternyata yang menculik itu adalah rakyat yang ingin sultannya selamat. Jadi dalam kejadian pembantaian itu tidak ada satu orang pun keluarga daripada Sultan Mahmud itu yang jatuh korban. Hanya 2 yang putrinya yang diperkosa. Tapi yang pemerkosanya pun langsung dibunuh. Itulah melihat daripada bagaimana senang ataupun sayangnya rakyat terhadap Sultan Langkat. Nah, demikian juga masalah pendidikan. Kalau masalah pendidikan di Langkat ini hingga sampai sekarang ini terkenal dengan sekolah ataupun kampung pendidikan. Karena Kesultanan Langkat itu sangat memperhatikan pendidikan daripada rakyatnya, sehingga ada dibangun sekolah Melayu khusus. Nah, itu sekarang sudah menjadi SD Negeri 1. Kemudian sekolah HIS. Sekolah HIS ini adalah sekolah tempat-tempat bangsawan atau keluarga sultan dan juga keluarga-keluarga Belanda. Itu Hall Indische School, ya kan? Sekolah Belanda yang sekarang sudah menjadi SMP Negeri 1. Kemudian yang terbesar dari zaman Musa atau Sultan Musa, bahwa istri Sultan Musa yang bernama Tengku Mas Lurah itu menyerahkan istananya sebagai tempat pendidikan anak-anak sekolah mengaji. Yang dikenal sampai saat sekarang ini adalah Maktab Mas Lurah. Yang kemudian pada masa Sultan Abdul Aziz dibangun lagi 2 tingkat
maka digantikan dengan nama Madrasah Ajiziyah. Kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan, digantinya Sultan Mahmud menjadi kesultanan, maka diganti nama jadi Madrasah Mahmudiyah. Dan sampai saat sekarang, madrasah itu dijadikan sebagai tempat pendidikan agama Islam dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi. Dan namanya tetap menjadi Madrasah Jamaiyah Mahmudiyah. Nah, itulah perhatian kesultanan terhadap rakyat-rakyatnya. Bahkan tidak sampai di situ, kalau masalah pendidikan banyak masyarakat atau rakyat-rakyat Melayu yang mau menyambung ataupun bersekolah lebih tinggi lagi, Sultan Langkat siap untuk memberikan beasiswa. Hal ini ada dilakukan, kalau untuk di Tanjung Pura ada 2 syekh yang mendapat beasiswa sampai tamat di Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Syekh Abdurrahim Abdullah dan Syekh Abdullah Hafifuddin. Jadi kalau kepemimpinan daripada Kesultanan Langkat itu sebenarnya kalau untuk rakyat-rakyat Melayu tidak diragukan tentang keadilan dan menciptakan kemakmuran di dalam kerakyatannya sendiri di Langkat. Nah, sahabat, ini merupakan salah satu bukti kekayaan Kesultanan Langkat, yaitu pesenggerahan Kesultanan Siak yang biasanya berada atau melewati daerah Kesultanan Langkat. Dan juga ini merupakan bukti adanya hubungan antara Kesultanan Siak dan juga Kesultanan Langkat pada zaman dahulu. Kita tahu Langkat ini secara fundamental merupakan satu tanah Melayu. Secara historis bahwa jauh sebelum kemerdekaan Langkat ini memang etnisnya Melayu. Yang alhamdulillah sampai sekarang hal-hal yang peninggalan sejarah sifatnya masih bisa kita lihat di Kesultanan Langkat, di Stabat, di Besitang. Nah ini sampai sekarang masih tetap terjaga. Kita bersama pemerintah tentunya hal-hal yang bersifat heritage seperti ini akan tetap kita jaga kesinambungannya. Mengingat bahwa Kuak Melayu yang ada di Kabupaten Langkat itu punya kontribusi yang besar, bukan hanya sebatas pada nilai-nilai budaya, tapi lebih dari itu mereka memberikan sumbangsih yang besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini menjadi satu pekerjaan untuk kita di Kabupaten Langkat agar secara kebudayaan Melayu ini tetap mendapat respek yang baik di tengah masyarakat yang hari ini memang kalau kita lihat bahwa sudah multi etnis. Di sini sendiri di Langkat ini suku yang terbesar itu adalah hari ini adalah suku Jawa. Namun alhamdulillah suku-suku lain bisa berkolaborasi dengan suku Melayu. Bahkan ikut merasa memiliki terhadap aset-aset peninggalan dari kerajaan Melayu yang di Langkat. Nah ini juga merupakan satu kebanggaan buat kita di Kabupaten Langkat, khususnya di pemerintah, untuk menjaga heritage ini, untuk tetap menjaga kebudayaan Melayu ini. Kita di dalam setiap acara-acara formal tetap menampilkan kebudayaan Melayu sebagai etnis terdepan di Kabupaten Langkat, selain juga etnis-etnis lainnya. Saya tinggal hanya bagaimana menjaga kesinambungan ini. Tentunya dengan hari ini kita mempunyai visi dan misi yang terkait dengan pariwisata, etnis Melayu dan hal-hal peninggalan-peninggalan cagar budaya Melayu ini juga kita kedepankan sebagai satu destinasi wisata kita.
Saya berharap bahwa masyarakat Melayu khususnya yang ada di Langkat tetap punya rasa memiliki terhadap kebudayaan itu. Jangan terkontaminasi dengan kebudayaan-kebudayaan luar, dan mari kita juga membuka tangan terhadap kebudayaan-kebudayaan dari etnis lain sehingga ada rasa saling menghormati, dan pada gilirannya semua etnis yang ada di Kabupaten Langkat bisa saling berkolaborasi, bisa saling menjaga demi kesinambungan, bukan hanya sebatas budaya Melayu, tapi lebih dari itu dari semua etnis dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Langkat. Saya pikir begitu. Detak dahan si kayu bulan dibawa orang dari Semadan, Pulau Bintan, pulau penyengat, bagaikan bunga kembang setaman. Pulau Bintan, pulau penyengat, bagaikan bunga kembang setaman. Hai panah balik bulan orang belayar pulau penyengat, membawa kundur berkaki-kaki. Pemimpin jujur mendapat berkah, doa dan syukur pada Ilahi. Pemimpin jujur Tuhan mendapat berkah, doa dan syukur pada Ilahi. Hai panah balik bulan mengambang, panah balik hari dasi. Hai panah balik bulan mengambang, panah balik hari dasi. Nah, sahabat Amazing, mungkin Kesultanan Langkat tinggallah kenangan. Tapi bukti kemegahannya itu bisa kita lihat dari tarian indah Melayu ini. Dan juga peninggalan-peninggalan sejarah kesultanannya yang harus kita lestarikan bersama. Sehingga nantinya Kesultanan Langkat dan sejarahnya akan dan tidak akan hilang tergerus oleh zaman. Bah Petua, Datuk Laksamana Hang Tuah, takkan Melayu hilang di bumi.